Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmasari. Saya adalah guru fikih di MAN 1 Pesawaran yang beralamatkan di Jalan Kertasana nomor 1, Desa Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi kepemilikan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya semangat ya. Iya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, pagi hari ini, silakan Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk maju ke depan memandu menyanyikan lagu wajib nasional ya, sebagai bentuk daripada kecintaan kita terhadap tanah air dan menumbuhkan jiwa nasionalis. Ya, silakan siapa yang bersedia? Ya, silakan. Oke, semua teman-teman berdiri ya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Yang lainnya juga silakan untuk duduk kembali. Sebelum belajar dimulai, supaya kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kemudahan, tentunya dapat ridho dari Allah, kita mulai dengan belajar. Tolong ketua kelasnya, Fatul, dipimpin. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ista'id yaman. Selamat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, Ibu periksa kehadiran dulu ya. Ya. Aulia Sofiana, hadirah. Ini adalah Mutia Putri. Karisma Syifa Dwi Maulida. Hadirah Ibu. Oke, terakhir Sifa Urrohma. Hadirah Ibu. Berarti ini hadir semua ya? Iya Ibu. Oke, selanjutnya sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pada hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang akad ya. Ada yang masih ingat pengertian dari akad itu apa? Saya Ibu. Akad adalah mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan. Selanjutnya, ada yang masih ingat contoh-contohnya akad apa saja? Angkat tangan. Saya Ibu. Adapun contoh-contoh akad diantaranya akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan. Oke, itu tadi contoh-contoh akad yang sudah disebutkan oleh teman kalian si Pak Urahma. Jadi materi yang sudah pernah kita bahas itu tentunya ada saling keterkaitan ya, apalagi dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang kepemilikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi kepemilikan, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran daripada kepemilikan itu sendiri itu apa. Kita lihat, silakan dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi tentang kepemilikan, siswa diharapkan mampu menganalisis konsep kepemilikan. Tadi kita sudah sebutkan tujuan pembelajarannya, Ibu tambahkan, selain untuk menganalisis konsep kepemilikan,
kemudian menyebutkan sebab-sebab kepemilikan. Kita juga nanti akan belajar tentang macam-macam kepemilikan dan tentunya diharapkan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Pada proses pembelajaran hari ini, nanti kita akan mengadakan asesmen atau sebuah penilaian yang berupa pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan tentunya penilaian keterampilan. Ya, nanti Ibu akan bagikan semacam kartu soal, nanti kalian jawab. Setelah itu ada diskusi, kalian memecahkan suatu masalah, lalu nanti presentasi ke depan, dan terakhir ada semacam proses, ya, mengukur sejauh mana kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Nah, ini Ibu akan bagikan ya kertas, nanti silakan kalian jawab. Di sini sudah ada soal-soalnya. Nanti kalau sudah, kalian maju ke depan untuk mengumpulkan. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab. Kalau sudah, nanti langsung dikumpulkan ke depan. Ini nomor 1 jawabannya apa ya? Kamu tawain nggak sih? Oke anak-anak, lembar tugas yang tadi sudah dibagikan dan sudah selesai dikerjakan, silakan untuk dikumpulkan semua. Ayo. Ini hasil pretestnya sudah Ibu koreksi dan ternyata jawabannya sesuai dengan harapan Ibu, meskipun kalian belum pernah belajar tentang materi kepemilikan ini sebelumnya, tapi kalian sudah menangkap sinyal-sinyal tentang kepemilikan ini. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video ini bertemakan tentang korupsi yang ada di negeri ini. Nanti Ibu minta masing-masing dari kalian, ya, masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah korupsi yang ada di Indonesia ini. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Ini ada judul Breaking News Mega Korupsi. Kita lihat bersama-sama. Dari Kejaksaan Agung, sita uang senilai 450 miliar. Hasil korupsi ini ya. Kira-kira korupsi ini termasuk dalam sebab-sebab kepemilikan yang mana? Nanti akan kita bahas. Oke, tadi kita sudah melihat tayangan video ya tentang korupsi. Hari ini kita masuk ke pembahasan inti yaitu tentang kepemilikan. Bisa dilihat di slide ini. Pengertian kepemilikan secara bahasa adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan secara istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan, juga bisa dibenarkan untuk dipindahkan kepada orang lain. Itu tentang kepemilikan. Tadi hukumnya sudah, sekarang sebab-sebab kepemilikan. Ada 4 sebab. Yang pertama, di sini ada namanya imrojul mubahat atau barang bebas. Barang bebas itu barang yang belum ada pemiliknya, yang boleh kita miliki kapan saja secara langsung tanpa harus meminta izin. Ada yang bisa menyebutkan contoh barang bebas itu apa yang boleh kita miliki tanpa izin? Silakan angkat tangan. Saya Bu, ikan di laut, air sungai sama udara. Iya, itu contohnya barang bebas ya. Secara manusia tidak ada yang memiliki, jadi tidak boleh untuk kita miliki. Itu tentang imrojul mubahat. Yang kedua ada al-uqud, adanya akad. Tadi sudah disebutkan oleh saudari Sifaur Rahmah ya. Akad apa saja contohnya? Ada jual beli, ada sewa, kemudian ada akad pernikahan. Yang ketiga kita lihat ada al-qolar, akan warisan dari orang tua yang sudah meninggal dan masih memiliki harta yang bisa dibagikan kepada ahli waris. Selanjutnya yang keempat ada at-tawalladu minal mamluk, hasil pembiakan. Ini masih tentang macam-macam kepemilikan. Kalau dilihat dari aspek siapa yang menguasai harta, dibagi menjadi 2. Yang pertama, kepemilikan secara privasi atau individu. Contohnya, rumah
materi ya, itu kan pasti yang memiliki hanya satu orang. Dan sertifikatnya atas nama satu orang. Gak mungkin banyak orang. Yang kedua, ada kepemilikan publik yang menguasai banyak orang. Contohnya apa? Jalan raya itu yang kita sering lewati, itu secara pribadi tidak ada yang memiliki. Yang memiliki siapa? Ya kita semua. Itu materi tentang kepemilikan, ya. Dimulai dari pengertian tadi, kemudian sebab-sebab, juga ada macam-macam kepemilikan. Nah, materi ini harus benar-benar kita pahami supaya bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, tadi kita sudah bahas materi tentang kepemilikan. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang video tadi ya, korupsi. Itu kaitannya seperti apa dengan materi kita. Nanti Ibu akan diktekan kasusnya. Kalian catat masing-masing kelompok. Lembar yang sudah Ibu bagikan tadi, silakan kalian tulis tanggapan kalian ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Karena diskusinya sudah selesai kalian, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi ya. Silakan kelompok berapa aja duluan yang mau maju. Silakan. Kita Oke, kelompok dari kelompok 3. kelompok 3. Silakan maju semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mengemukakan hasil diskusi kami mengenai keterkaitan korupsi dengan kepemilikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Fatul Azim. Saya Karisma Syifadwi Maulida. Menurut diskusi kami, jika dikaitkan dengan konsep kepemilikan, kekayaan hasil korupsi sebenarnya bukanlah kepemilikan yang sah. Kenapa? Karena yang sah. Oke, jadi itu pendapat kami mengenai persoalan yang tadi. Terima kasih atas waktunya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 3. Ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi hasil presentasi ya dari kelompok 3. Untuk selanjutnya Ibu minta kelompok yang lain maju ke depan. Kelompok siapa yang sudah siap? Kita Bu. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterkaitan korupsi dengan kepemilikan. Keterkaitan korupsi dengan kepemilikan bukan termasuk sebab-sebab kepemilikan, karena yang pertama, hartanya yang dikorupsi bukan merupakan irojul mubahat atau barang bebas. Dan yang kedua, ketika berkorupsi, kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tadi masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah presentasi semua dan jawabannya bagus-bagus ya. Terima kasih diucapkan. Pada intinya, apa sih hubungan antara korupsi dengan kepemilikan? Pada dasarnya, korupsi itu bukan merupakan sebab-sebab daripada kepemilikan. Dan usaha katakan korupsi tadi itu termasuk daripada mencuri hak orang lain. Yang namanya mencuri itu sudah pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi jangan sampai ya, kita bentengi diri kita untuk tidak bertindak
sebagai korupsi. Korupsi atau koruptor. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Tadi kita sudah bahas tentang materi kepemilikan, kita juga sudah melakukan diskusi tentang korupsi, kaitannya dengan kepemilikan itu seperti apa. Sekarang Ibu akan mengadakan post test, jadi masing-masing siswa harus mengerjakan. Yang sudah selesai nanti boleh langsung dikumpulkan. Ibu beri waktu 5 menit, ya. Materinya yang sudah kalian catat silakan kalian tutup. Ini kalian kerjakan masing-masing. Jadi murni kalian sudah paham, kalian masih ingat atau tidak materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan. Oke, bagian sudah selesai, silakan langsung dikumpulkan. Ayo maju ke depan. Nanti akan Ibu koreksi. Untuk kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM akan dilakukan pengayaan. Akan tetapi yang masih di bawah KKM akan dilakukan remedial. Jadi kalian kerjakan ulang soal yang akan Ibu berikan nanti. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, dari pembahasan materi yang sudah kita pelajari, Ibu minta beberapa dari kalian untuk menyimpulkan ya hasil pembahasan pada hari ini. Silakan siapa yang bersedia untuk angkat tangan. Saya Bu. Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menambahi kesimpulannya tentang kepemilikan? Silakan. Ya. Adapun sebab-sebab kepemilikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, nurul mubahat atau bisa disebut barang bebas. Yang kedua, al-uqud yang bisa disebut akad. Yang ketiga, al-walidiyah atau bisa disebut warisan. Yang keempat, hasil pembiakan bisa disebut minal maut. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan materi tentang kepemilikan. Kalian juga sudah bisa menyimpulkan ya materinya seperti apa, dimulai dari pengertian, kemudian macam-macam kepemilikan, ada juga sebab-sebab kepemilikan. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu kalian untuk merefleksi ya proses belajar kita dari awal tadi sampai dengan saat ini. Silahkan, bagaimana refleksi dari kalian, pesan dan pesan. Silakan siapa yang bersedia? Boleh berdiri ya. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang betapa pentingnya sih sebab-sebab kepemilikan agar kita semua terhindar dari cara memiliki harta dengan cara yang batil seperti yang kita ketahui kasus-kasus yang lagi trending di Indonesia seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Jadi tujuan kita belajar kepemilikan ini agar kita terhindar dari cara memiliki harta yang batil. Sekian. Oke, terima kasih untuk Tiara yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas materi tentang perekonomian dalam Islam. Ibu harap minggu depan kalian bisa hadir semuanya, bisa kompak seperti ini, sehingga proses belajar kita selanjutnya bisa berjalan dengan Lancar. Sehat selalu ya. Ya. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Nah, minta tolong kepada ketua kelas tadi, Pak Dung ya, untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum